Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, anugerah yang luar biasa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini, baik kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah, biar semua Tuhan yang kami terima hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Berkati sharing ini Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan program ini dengan urapan yang dari surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat dahsyat, sahabat luar biasa, sahabat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh Batu TV. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, mari saudara, saya ajak kita satukan hati, kita sepakat biar firman Tuhan saja yang memberkati saudara dan saya. Terima kasih ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat yang melimpah, kesehatan yang luar biasa, yang sepanjang minggu ini yang sudah kami terima ya Bapa.
semua datanya yang baik, datanya dari surga, sudah kami menikmati sepanjang minggu. Biarlah Tuhan, semua ini bukan untuk kesombongan kami, tetapi semuanya untuk memuliakan nama Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar, belajar bersama-sama akan firman-Mu, urapi para pemirsa ya Bapa, sehingga kami boleh sepakat hanya firman-Mu saja yang berperkara pada saat ini ya Tuhan. Pagari kami dengan para malaikat-Mu, sehingga kuasa iblis, kuasa setan tidak juri dengar. Justru satu ayat demi ayat memberkati kami semua ya Bapak. Kami akan duduk diam, membuka hati kami, pikiran kami, amat istimewa roh kami hanya untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, sharing firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Salib Yesus. Ya, sekali lagi judulnya Salib Yesus. Kita tidak akan lama lagi pada akhir tanggal 30 Maret ini kita akan memperingati yaitu Jumat Agung kematian Yesus, dan tanggal 1 jatuh pada hari Minggu yaitu kita memperingati hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Jumat Agung itu identik ya memperingati kematian Yesus. Saudara, kalau berbicara tentang kematian Yesus, saudara dan saya pasti teringat peristiwa sebelum kematian Yesus terjadi atau sebelum salib itu dialami oleh Yesus, yaitu di Taman Getsemani. Saya yakin dan percaya para pemirsa yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri Taman Getsemani di Israel begitu dijaga ketat, karena itu adalah sejarah yang nyata di dalam Alkitab kita. Paskah berarti kebangkitan Yesus, yaitu bangkit dari antara orang mati. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk apa Yesus harus mati? Rela mati buat saudara dan saya. Ya, karena apa? Melihat saudara dan saya, Yesus yang Allah sendiri, notabene Allah sendiri, rela yang menjelma sebagai manusia, turun ke dunia supaya apa? Ya, menebus dosa saudara dan saya. Dikatakan bahwa Yesus adalah manusia 100%. Yesus adalah Allah 100%. Dikatakan manusia, yaitu saudara buktinya bahwa Yesus juga bisa mati. Tetapi pada hari ketiga, sesuai dengan nubuatan yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, yang menghancurkan maut itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan berbicara tentang salib, untuk apa? Saudara, salib itu untuk membuat sebuah jalan. Jalan untuk apa? Menghubungkan kembali hubungan yang sempat putus karena dosa. Saudara ingat cerita Adam dan Hawa, manusia pertama diciptakan oleh Allah sendiri, dia jatuh ke dalam dosa. Ya, dulunya sebelum jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dengan Adam dan Hawa sangat erat sekali. Tidak ada batasan, tidak ada yang membatasi hubungan Allah, hadirat Allah ada. Bahkan dikatakan Adam dan Hawa pada saat itu masih telanjang, tidak merasa malu. Karena apa? Hubungannya dekat sekali dengan Allah, jadi tidak ada dosa. Sejak ada dosa maka timbul malu. Timbul malu karena apa? Telanjang. Itulah akibat sebuah dosa. Karena manusia pertama jatuh ke dalam dosa, sehingga hubungan itu terpisah. Ya, hubungan itu terpisah. Oleh karena kasih karunia Allah yang luar biasa, sehingga Dia, Allah Yesus Kristus itu mau turun ke dunia untuk mati dan bangkit menebus segala dosa dan kesalahan saudara dan saya. Arti kata dosa itu sama dengan maut, saudara. Maut atau kematian. Atau juga saudara, kalau saudara tidak ditebus, saudara tidak diangkat dan tidak dimenangkan oleh maut, berarti saudara hidup dalam kematian, alias saudara terus jatahnya adalah neraka, bukan surga. Ya, dikatakan bahwa Yesus, salib Yesus itu adalah sebuah jalan menghubungkan yang tadinya sudah terpisah jauh sekali antara surga dengan dunia. Maka ada sebuah jalan salib itu yang menghubungkan antara dunia dengan surga. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Saudara, Yohanes 14 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Salib Yesus adalah jalan menuju kepada kehidupan, membawa kepada kehidupan yang kekal. Tanpa salib tidak ada jalan. Hanya ada satu jalan, melalui salib menuju kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arti kata Paskah. Paskah berarti kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan dari antara orang mati. Saudara bisa baca di dalam Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin, saudara. Ya, ketika saudara merasa mati, merasa tidak berdaya lagi, percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ketika saudara dan saya percaya, saudara tidak hidup dalam kematian, saudara sudah bangkit. Katakan bersama saya sudah bangkit. Saya sudah bangkit dari kematian apapun yang saudara alami. Kebangkitan artinya hidup kembali, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak bisa dikalahkan oleh maut, ya, atau kematian. Artinya ketika Yesus bangkit, ya, sebelum bangkit pun sudah dinubuatkan, saudara. Ya, ketika Yesus mengalami sesahan di Taman Getsemani dan akhirnya dengan suatu penderitaan yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan yang dialami Yesus. Saya menyadari juga, ya, kenapa Yesus sampai ketakutan di Taman Getsemani? Karena dia tahu apa yang dia harus alami. Ya, saudara, secara manusia sekuat apapun, sehebat apapun, kalau menghadapi salib, saudara, apalagi siksaan yang luar biasa. Kalau saudara lihat film-film Paskah, saudara, itu hanya film. Lebih dari itu, saudara, lebih mengerikan lagi. Itu yang dihadapi Yesus ketika dia tahu sebagai manusia, dia tahu sebagai Allah apa yang akan terjadi nanti dalam kehidupan Yesus sendiri. Maka dia berdoa kepada Allah, meminta kekuatan. Tetapi ending-endingnya, saudara, yang saya boleh menjadikan rema, meskipun Yesus sebagai manusia mungkin dia sudah takut, ketakutan sehingga dia mengeluarkan keringat seperti peluhnya, seperti tetesan darah. Karena apa? Saking takut, mungkin saking pedihnya sekali, saudara. Tidak terbayangkan salib yang begitu, sebelum disalib dicambuk dan sebagainya. Saudara, saya katakan tadi, ya, tidak ada manusia sekuat apapun bisa menjalani siksaan salib seperti yang Yesus terima. Itu karena apa, saudara? Melihat saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak melihat saudara dan saya, mungkin dia sudah menyerahkan semuanya. Tetapi ketika dia melihat saudara dan saya, dia kuat kembali, meminta Bapa, meminta Allah untuk menguatkan kembali. Dan yang jawaban terakhir, kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya apa? Semua Yesus menyerahkan. Itu memberikan satu pelajaran ketika saudara dan saya menghadapi masalah apapun, seperti salib, ya, menghadapi fitnahan, menghadapi cercaan dan sebagainya, merupakan sebuah salib yang harus saudara dan saya pikul. Ingat, Yesus juga meminta kepada Bapa kekuatan. Demikian juga saudara dan saya himbau, ya, saudara tidak usah lari ke sana kemari, ya. Saudara, ketika saudara merasa mampu melihat di depan ada masalah yang luar biasa, datang kepada Yesus, minta kekuatan juga seperti dia minta kepada Bapa, dan Bapa memberikan pemulihan kepada Yesus, memberikan satu kekuatan lagi, ya. Dia melihat ada Musa, ada Elia, ya, yang tampak sehingga yang memberikan kekuatan lagi kepada Yesus, sehingga Yesus mampu menjalani, melewati semua siksaan dan sebagainya. Ya, Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya, saudara, darah anak domba itu mengalahkan maut, menghancurkan maut. Ya, tetesan darah daripada Yesus menghancurkan kuasa maut, kuasa kematian. Ya, kalau saudara, ya, ada yang berkata, buat apa Yesus mati? Ya, soro-soro. Ya, memang itu harus dilakoni, saudara. Ya, kalau bisa saja sebagai Allah mungkin bisa menghancurkan iblis, menyiapkan, tidak, saudara. Ya, itu memang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, dan Yesus harus ngelakoni semuanya itu demi saudara dan saya. Kuasa maut dihancurkan, kuasa kematian dipatahkan, bahkan Yesus bangkit dari orang mati. Saudara,
Ya, kebangetan saudara kalau ketika saudara sebagai orang percaya dan masih ragu-ragu, oh masa iso Tuhan, apa Tuhan itu, Yesus itu sebagai Tuhan? Ya jelas saudara, tidak ada manusia dimanapun bisa bangkit kalau itu bukan Tuhan sendiri saudara. Amin saudara. Ya saya belum pernah melihat orang mati bangkit sendiri saudara, kecuali Yesus. Artinya apa? Tetesan darah Yesus dapat menghancurkan, mematahkan, bahkan membangkitkan dari kematian menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, darah anak domba menghancurkan maut. Dengan kebangkitan Yesus sudah sangat jelas bahwa sekarang Yesus hidup, bukan mati lagi. Saudara, ya saya berkata begini bukan berarti saudara nanti Jumat Agung sudah memperingati kematian Yesus. Ya, yang saya imbau kepada saudara, jangan ingat-ingat kematiannya saudara. Ya, orang mati dan sudah bangkit, beres saudara. Artinya apa? Hidup. Orang pun memperingati kematian terbatas waktu. Ada yang paling batas terakhir 1000 hari dan sebagainya. Itu batas terakhir memperingati kematian seseorang. Saya punya papa mama, ya ketika saya memperingatinya ya cukup waktu. Akhirnya menjelang beberapa waktu ya sudahlah ya, namanya setiap orang bakalan akan kembali lagi kepada Sang Pencipta saudara. Itu punya waktu ya. Yesus juga ya 2000 tahun yang lebih yang lalu sudah mati. Saudara, jangan larut dalam kematian Yesus. Yesus sudah bangkit, sudah hidup lagi. Yang perlu saudara dan saya renungkan, mengapa Yesus sampai melakoni sampai ya mati. Karena apa? Dia mengasihi saudara dan saya. Yang saudara ingat pengorbanannya dia. Ya, sehingga membuat saudara lebih kuat lagi. Oh, enggak ada separuh nih. Ya, enggak ada separuh nih sakiti Yesus. Mungkin saudara mengalami cobaan, mengalami masalah sakit penyakit, masalah himpitan dan sebagainya. Pandang Yesus, pengorbanan Yesus itu ya tiada bandingan terhadap pengorbanan saudara dan saya. Mungkin saudara sakit, tetapi ketika saudara melihat Yesus ya begitu luar biasa. Dia bukan sakit toh saudara, dicambuk dengan paku, dengan waduh segala yang tidak perlu saya ceritakan saudara. Saudara biasa lihat filmnya, itu enggak tetanus. Pasti saudara ketika saya kena paku saja dalam hitungan menit saudara sudah bengkak ya, tetanus. Ya, saya membayangkan saya bisa menangis betapa luar biasa sakit tubuh Yesus dicambuk sampai ya dagingnya terlepas. Wah, itu saudara. Tetapi ketika itu saya ya mendapatkan sebuah rema, Yesus mampu ya melakukan semua itu buat saudara dan saya. Demikian juga ketika saudara sakit penyakit, percaya bilur-bilur Yesus, dikatakan firman Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Amin saudara. Saudara, ya ketika Yesus menanggung siksaan salib itu supaya apa? Saudara yang sakit saat ini oleh bilur-bilur Yesus, daging Yesus saudara, roti itu ya dalam perjamuan suci melambangkan tubuh Kristus yang terpecah, tercabik-cabik, dipecah-pecahkan. Ya, itu dapat menyembuhkan saudara dan saya. Darahnya, darah perjanjian, menebus segala dosa saudara dan saya. Membayar lunas. Dikatakan di atas kayu salib, it finish. Yesus mengatakan, it finish. Sudah selesai. Tak bayar lunas, tidak ada utang sekalipun. Darah utang pun tidak ada. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, semua dibayar lunas saudara. Dengan kebangkitan Yesus sudah sangat jelas. Yesus hidup. Katakan Yesus hidup saudara. Yesus hidup, bukan mati lagi. Dan dia sanggup menghidupkan keadaan saudara dari kematian apa? Menuju kepada kehidupan yang kekal. Kematian bisa berarti mati rohani. Mungkin saat ini saudara sudah ya mati rohani. Tidak gereng-gereng lagi dengan hadirat Allah. Ya, mungkin saudara sudah suam-suam kuku, anyep bahasa Jerman dikatakan, ke gereja anyep, ibadah tidak merasakan sesuatu, itu namanya saudara mati rohani. Tetapi saat ini saudara, Yesus sanggup membangkitkan rohani saudara. Ya, saudara minta untuk dipenuhi Roh Kudus, ya dipenuhkan dengan hadirat Allah.
maka kehidupan rohani saudara dapat bangkit dan hidup kembali. Demikian juga jasmani. Mungkin saudara mengalami kematian jasmani. Ya, Yesus sanggup menghidupkannya. Jasmani itu saudara bisa sakit, bisa keperluan saudara saat ini, rumah tangga saudara sedang sakit, bahkan mati, rasa dan sebagainya. Percaya saat ini Yesus sanggup membangkitkan kehidupan saudara, rumah tangga saudara, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan mantu dengan mertua dan sebagainya. Ketika merasa ada sebuah kematian di situ, panggil Yesus dan percaya kebangkitan Yesus dapat mendobrak, membangkitkan semua kematian-kematian yang ada di dalam kehidupan saudara. Akan menjadi bangkit dan Yesus sanggup memulihkan rumah tangga saudara, ekonomi saudara, pendidikan anak-anak semuanya, biar dibangkit oleh Yesus dan nama Yesus yang dipermuliakan. Ya, saya tidak tahu pada saat ini keperluan apa yang saudara hadapi. Yakin dan percaya ketika saudara merenungkan dari awal mengapa Yesus harus disalib dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, saudara yakin dan percaya saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru, iman yang baru. Sekarang jangan sedih, saudara, Yesus tidak mati, Yesus sudah hidup kembali dalam kerajaan surga. Dan sebentar lagi, tidak akan lama, menjemput saudara dan saya naik ke awan-awan, bertemu ya dengan Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa bersama Abraham dan Ishak dan semuanya, ya sesuai dijanjikan firman Tuhan. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus dan Yesus memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak saya panjang lebarkan firman Allah. Biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini menjadi rema di dalam kehidupan saya. Saya berdoa biar Roh Kudus sendiri yang menerangkan sampai ke dasar-dasar batin saudara, ke dasar-dasar roh saudara. Kenapa? Pembicaraan kami tidak mampu mencerna sampai ke dalam, tapi biarlah Roh Kudus dengan pertolongan Roh Kudus, firman yang logos, tulisan yang mati, bisa berbicara menjadi rema di dalam kehidupan saudara. Ketika firman itu menjadi rema di dalam kehidupan saudara, saya yakin dan percaya saudara akan dibuat menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Artinya apa? Saudara terus gali firman Tuhan menjadi rema, terus saudara dikuatkan, iman saudara dikuatkan. Saudara jangan lupa juga ya, sebarkan kepada semua teman-teman saudara, kabarkan bahwa Yesus mati buat saudara dan saya. Setiap orang yang percaya kepada Dia dan mendapatkan kasih karunia, jaminannya saudara kembali diangkat seperti Taman Eden yang pertama, sebelum ada dosa, ya dikatakan di situ semua hubungan baik, mengembalikan hubungan kembali. Salib Yesus mengembalikan hubungan yang pertama kali penciptaan, yaitu tidak ada pembatasan, tidak ada celah ya antara Allah dengan manusia pertama Adam dan Hawa. Demikian juga karena salib Yesus, saudara dibawa kembali. Ya, hati-hati saudara. Lewatnya jalan salib Yesus, jangan kecemplung. Lihat ya, ada kalau saya sekolah minggu dulu ada gambaran, di sini ada dunia, di sini ada surga, di sini ada salib Yesus, di bawah salib Yesus ada neraka. Ya, ingat, ada satu jalan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku memperoleh kehidupan yang kekal. Lewat salib Yesus, saudara dan saya menerima kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan saudara. Mari saudara kita satukan hati kembali. Kita biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini memberkati saudara dan saya. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu sangat luar biasa. Atas pengorbanan-Mu ya Bapa, di atas kayu salib juga sungguh luar biasa ya Bapa, demi untuk menyelamatkan hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, tanamkan firman-Mu dalam setiap lubuk hati, amati semua roh kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan firman yang logos menjadi rema oleh kuasa Roh Kudus. Terangkan Tuhan sampai ke dasar batin mereka, sampai ke dasar roh mereka ya Bapa, sehingga firman-Mu tidak sia-sia diberitakan ya Bapa, justru menguatkan iman mereka Tuhan, sehingga nama Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami berdoa kepada bangsa Indonesia yang kami sangat cintai ini Tuhan, buat pemimpin kami yang tertinggi, MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, Tuhan
gubernur, wali kota, dan sampai jajaran terendah RT RW. Semuanya Tuhan Kau berikan balut dengan kuasa kasih karunia-Mu ya Bapa. Berikan roh saling mengasihi, Tuhan saling membantu, sehingga mereka semua Tuhan membuat bangsa Indonesia ini lebih baik lagi, lebih berbahagia lagi. Khususnya Kota Malang, Batu dan sekitarnya ya Bapak, Bapak Bupati dan Wali Kota, Tuhan berikan hikmat, marifat, akal budi, dan kesehatan yang luar biasa ya Bapak, sehingga membawa Kota Malang ini lebih berbahagia lagi. Kami juga berdoa buat pemilik Batu TV, tolong semuanya tim, Kau berikan kesehatan yang luar biasa, apapun yang dikerjakan buatlah berhasil. Dan Tuhan, kiranya pada saat ini Tuhan, Kau tilik satu persatu para pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong jamah di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus di atas kayu salib sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun yang diderita oleh para pemirsa. Dalam nama Yesus, kami usir semuanya penyakit keluar dari tubuhnya di dalam nama Yesus. Demikian juga kami memberkati para pemirsa ya Bapak, dengan berkat-berkat kelimpahan kemakmuran yang luar biasa datangnya dari surga melimpahi para pemirsa semuanya ya Bapak, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan, segala ucapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sudah menerima berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita bawa